Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sehat TVRI di rumah, jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan kita kemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa Sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kita kali ini kita akan membahas terkait mengelola asam urat, cegah radang sendi. Sudah pasti para pemirsa Sehat TVRI di rumah familiar nih dengan asam urat. Dikit-dikit, encok dikit karena asam urat tinggi. Dikit-dikit ada radang-radang sendinya karena asam urat tinggi, padahal belum tentu. Untuk itu kita akan membahas lebih lanjut, kita kupas lebih dalam terkait asam urat ini. Tentunya Cila tidak sendirian, Cila sudah menggandeng narasumber kita yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Helsa Eldatarina, spesialis penyakit dalam. Hai dok. Halo Dokter Cila. Oke, Dokter Helsa panggilannya ya. Iya. Oke, Dokter Helsa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke dokter, terkait tema kita kali ini terkait mengelola asam urat cegah radang sendi. Memang banyak dok ya konsultasi ke Dokter Helsa terkait asam urat dok? Iya benar, banyak pasien yang ngeluhnya asam urat. Padahal nggak tahu ya. Iya. Oke dok, oleh karena itu kita pikir kita bahas terkait asam urat ini penting dok ya di episode kita kali ini. Betul. Oke dok, sebenarnya dok pertanyaan pembuka ini, apa sih dok asam urat itu dok? Apakah memang ada fungsinya nggak sih dok dalam tubuh kita? Silahkan. Oke, baik, untuk asam urat sendiri itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk akhir dari pemecahan yang namanya senyawa purin yang di dalam tubuh kita. Nah, senyawa purin sendiri ini merupakan senyawa organik maupun senyawa alami yang memang ada di berbagai makanan dan secara endogen juga diproduksi oleh tubuh kita sendiri karena merupakan komponen untuk pembentukan DNA maupun RNA ya, seperti itu Dokter Cila. Oke dok, terkait berarti asam urat memang ada fungsinya dok ya dalam tubuh ya? Iya benar, sebenarnya untuk fungsi secara umum sih tidak ada secara khususnya tidak ada, memang cuma ternyata asam urat ini kalau dalam jumlahnya normal itu bersifat sebagai antioksidan yang mampu membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh kita. Itu dalam jumlah normal ya Dokter Cila. Dan beberapa penelitian juga menyebutkan bisa melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif. Oke, siap itu. Dok. Tapi dalam batas yang normal. Betul sekali. Ini sekarang kita bahas yang agak tinggi kayaknya dok ya. Oke dok, sebenarnya dok untuk metabolismenya sendiri dok, pengaturan misalnya ini asam urat tadi Dokter Helsa bilang kan kadar normal itu berpengaruh baik bagi kesehatan tubuh. Kalau dia tinggi nih dok, sebenarnya mekanismenya gimana? Apa dibuang, apa disimpan, apa gimana dok? Oke, untuk metabolisme secara normal dulu ya Dokter Cila. Jadi kalau secara normalnya kan purin ini tadi ada di makanan, terus juga ada yang diproduksi dari tubuh kita secara endogen, itu nanti akan disintesis atau kayak diolah gitu di hati kita. Kemudian nanti dia akan berubah menjadi asam urat, purin akan menjadi asam urat. Nah kemudian asam urat ini akan bersirkulasi ke pembuluh darah, aliran darah. Nah di situ kemudian selanjutnya akan dibuang tentunya jika jumlahnya berlebihan secara normal ya. Dibuangnya sebagian besar akan melalui ginjal yang akan dibuang lewat urin atau air kencing, kemudian sebagian kecil lewat saluran pencernaan. Oke dok, berarti memang ada pengaturannya dok ya? Ada pengaturannya. Kalau kita bahas terkait gula darah kencing manis, itu ada hormon insulin dok. Kalau asam urat ini ada hormon tertentu nggak dok buat ngebuangnya dok? Nggak ada hormon tertentu. Berarti memang pengaturannya dari sistem tubuh kita sendiri dok ya? Oke, siap dok. Kemudian dok, untuk perjalanan penyakitnya sendiri, ini kan kalau kita bahas terkait asam urat yang tinggi, kadang-kadang menyebabkan radang sendi. Itu gimana dok prosesnya dok? Oke, sebenarnya kita sebut asam urat tinggi atau istilahnya hiperurisemia ya, itu kalau kadar asam urat di dalam serum darah itu lebih dari 6,8. Nah, gimana dia bisa menyebabkan jadi nyeri sendi gitu ya. Betul. Nah, kalau secara fase perjalanan alaminya asam urat ini itu ada yang hiperurisemia atau asam urat tinggi tanpa gejala. Kemudian nanti akan menyebabkan gejala dalam beberapa bulan atau tahun kemudian setelah menumpuk terus tuh asam uratnya di dalam darah ya. Nah, mengapa sampai jadi nyeri sendi? Karena pertama terlalu lama di dalam pembuluh darah atau aliran darah yang nanti dia akan menyebabkan berpindahnya menumpuknya asam urat ke sendi-sendi.
gitu. Jadi dia akan menumpuk tuh menjadi sebuah podagra ya istilahnya ya. Kalau misalnya yang serangan akut seperti kayak benjolan gitu, Dokter Cila, benjolan yang merah gitu ya. Nah itu yang akan menyebabkan nyeri sendi. Kenapa bisa jadi nyeri? Karena tubuh kita akan merespon adanya suatu benda asing seperti itu ya. Jadi kayak mau membuang kumpulan tadi, kristal tadi ya, istilahnya kristal MSU, monosodium urat namanya, yang yang benjolan di nyeri benjolan pada sendi itu. Nah, itu akan merespon sistem imun untuk menghancurkan si kristal MSU tadi. Jadi memanggil kayak leukosit, terus sitokin proinflamasi seperti itu. Makanya nanti dia akan jadinya radang seperti itu, nyeri, panas gitu ya, bengkak seperti itu, Dokter Cila. Oke, siap Dokter Helsa. Kan kalau misalnya kayak penyakit jantung koroner itu kan nyumbatnya di pembuluh darah jantung. Ini kenapa Dok, asam urat ini kok malah lebih milih-milih yang sendi-sendi kecil gitu, sedangkan kayak kolesterol sama gula darah kayaknya enggak Dok ya? Sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada yang secara khusus kenapa harus sendi ya. Mungkin karena dia kristal ya, jadi bentuk itu kristal, terus makanya lebih menyerang di daerah-daerah sendi seperti itu. Dan memang khasnya paling sering sih di jempol ya, ibu jari jempol kaki gitu ya. Oke Dok, berarti memang tadi itu produk yang menumpuk di kaki itu tadi dari hasil metabolisme purin tadi Dok ya, yang kelebihan, kemudian dia menumpuk di satu lokasi, kebanyakan di sendi kaki. Sendi kaki. Oke Dok, itu kalau tinggi Dok, kalau misalnya dia malah rendah, asam uratnya itu normal aja apa gimana Dok? Nah tadi mungkin sempat disinggung ya fungsinya asam urat tadi ya. Nah jadi kalau misalnya dia rendah memang sih nggak menyebabkan radang sendi ya. Bahkan hampir nggak ada gejala, tapi beberapa penelitian gitu menjelaskan kalau ternyata kalau asam uratnya rendah itu fungsi antioksidannya kan jadi nggak bagus tuh. Jadi bisa mempengaruhi salah satunya penyakit-penyakit neurologis seperti kayak Parkinson, Alzheimer, ada yang bilang juga multiple sclerosis, bahkan bisa menyebabkan salah satu faktor jadi autoimmune disease gitu. Salah satunya pemphigus vulgaris seperti itu. Oke, sebenarnya nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh juga terlalu rendah Dok ya. Harus seimbang ya, normal ya. Itu tadi kadarnya 6,8 Dok. Lebih dari 6,8 disebut hiperuresemia. Itu pada wanita pria sama 6,8 Dok. Sama. Oke, karena biasanya kan beda Dok ya. Kalau yang cewek katanya di atas 7, kalau yang cowok 6,8, tapi ternyata sama Dok. Ternyata ya? sama aja. Oke, siap Dok. Kemudian Dok, tadi kan radang sendinya di sendi kaki, jempol kaki. Tapi ada nggak kasus lain Dok? Misalnya selain di jempol kaki tadi, ada di tempat lain nggak Dok penumpukannya? Memang sih 80-90% pasti di daerah jempol kaki ya. Tapi memang bisa di sendi-sendi yang lain, bisa di pergelangan kaki, bisa di lutut, bisa di jari-jari tangan, bisa di siku, bahkan bisa di sendi terkecil kita yang ada di telinga. Tapi memang kasusnya jarang ya. Oke. Oh ternyata nggak hanya di jempol kaki Dok ya. Ternyata banyak tempat yang bisa ditumpukin oleh tadi kristal-kristal ini. Oke, siap Dok. Nah ini pertanyaan juga nih yang banyak ditanyakan terkait makanan apa saja sih Dok yang mengandung tinggi asam urat atau purin tadi Dok? Dari rekomendasi Perhimpunan Reumatologi Indonesia atau kita sebutnya IRA, itu memang ada makanan yang harus dibatasi, yang terutama makanan tinggi asam urat. Nah itu seperti pertama jeroan ya, jeroan, hati, ginjal, otak gitu. Terus daging merah gitu ya, daging merah, kemudian alkohol. Lalu minuman yang memiliki fruktosa tinggi seperti soft drink gitu. Itu yang paling direkomendasikan untuk dibatasi atau dihindari jika memang ada riwayat asam urat. Tapi juga memang ada makanan-makanan yang purinnya dalam kadar sedang dan ada juga purin dalam kadar rendah gitu. Yang kalau sedang kayak kacang-kacangan, tempe, kemudian sayur-sayur hijau itu masih masuk dalam purin yang rendah atau asam urat yang rendah. Iya, kalau kayak melinjo gitu juga Dok ya? Termasuk. Oke. Justru malah identiknya asam urat ini dengan kayak kacang melinjo, ternyata ada yang lebih tinggi tadi Dok ya? Ada yang lebih tinggi lagi. Daging merah, jeroan, dan tadi minuman kemasan Dok ya? Kemasan yang
gulanya tinggi, fruktosanya tinggi. Itu kan banyak tuh ya di supermarket ya. Oke, terasa. Tadi setelah kita tahu nih makanan minuman apa saja yang tinggi asam urat, kita sekarang berbalik ke tanda dan gejalanya, Dok. Kalau misalnya kita sudah asam uratnya tadi tinggi nih, dicek ternyata memang di atas 6,8. Itu sebenarnya bergejala nggak sih, Dok, ke tubuh? Selain tadi bengkak, Dok, ya? Oke, kalau yang tadi sempat saya singgung juga, kalau asam urat tinggi itu belum tentu ada gejalanya. Jadi bisa aja dia nggak ada nyeri sendi. Jadi jangan berpikir kalau kita tidak ada nyeri sendi, pasti asam urat kita pasti normal tuh. Belum tentu ya. Apalagi kalau misalnya kita punya ada riwayat keluarga yang memang ada riwayat asam urat tinggi, kita harus aware nih, kita jangan-jangan juga asam urat tinggi. Nah itu harus cek, gitu, walaupun belum ada keluhan ya. Nah tapi kalau misalnya udah lama punya riwayat asam urat tinggi dan ini lama-lama kan akan menimbulkan gejala ya dalam beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, itu gejalanya ya nyeri sendi. Tadi nyeri sendinya bisa bengkak, merah, panas, bisa sulit menggerakkan sendi-sendinya seperti itu. Kalau gejala sih lebih ke lokal ya, maksudnya lebih ke keluhan nyeri sendinya aja. Di sendi yang terkena gitu, Dok. Sendi yang terkena. Oke, siap, Dokter. Ada lagi, Dok, tanda dan gejalanya? Itu aja, Dokter. Itu aja. Di episode lalu kita pernah bahas bersama Dokter Vivin, kalau saya tidak salah, itu terkait radang sendi juga, Dok, tapi dia khusus sendi pada lutut. Itu lebih ke osteoartritis kayaknya kemarin yang beliau bahas. Itu ngebedainnya, ini tadi Dokter Helsa bilang kaku pada sendi-sendi dengan osteoartritis itu gimana, Dok, cara bedainnya, Dok? Kalau ada asam urat kan nyeri sendinya sebenarnya nggak kaku ya. Nah, kalau radang sendi osteoartritis dia akan kaku, terutama pada saat bangun tidur gitu kan. Kemudian biasanya osteoartritis itu memang bisa pada sendi manapun juga, tapi memang paling seringnya utamanya di lutut. Sedangkan kalau asam urat kan biasanya di kaki, jempol kaki ya terutama. Terus kemudian ini khasnya lagi itu kalau misalnya masih akut ya, itu kan ada yang disebut benjolan tadi, benjolan yang penumpukan kristal monosodium urat tadi itu tidak ada di pada osteoartritis. Jadi dia ada benjolannya juga merah gitu kan. Nah, tapi pada fase kronik dia akan terbentuk namanya tofus. Jadi benjolan juga, cuma dia kayak di subkutannya, Dok. Di bagian kulit di subkutannya. Lebih dalam, Dok, ya. Dan dia nggak nyeri biasanya. Karena udah kronis gitu kan. Nah, itu biasanya agak banyak tuh kalau misalnya dia penderita asam urat yang tinggi lama, tidak terkontrol obatnya, tidak mau menjaga makannya, itu akan terbentuk tuh namanya tofus itu. Oke, Dok, berarti beda, Dok, ya. Yang Cila tahu kebanyakan ya yang di jempol kaki itu masih merah-merah waktu datang. Itu masih akut. Itu yang tadi namanya podagra, Dok, ya. Tapi tadi kalau yang tofus yang hitam-hitam sudah, Dok, ya kayaknya. Enggak hitam sih, dia lebih ke kuningan gitu. Tapi di sendi-sendi kecil juga, sendi-sendi Dok, kecil ya? juga. Oke, siap, Dokter. Tapi tadi juga ada kalau tanda radang akutnya tadi di bengkaknya tadi itu ada kemerahan, Dok, nyeri, sampai bisa bikin demam atau gimana? Kadang bisa bikin demam juga sih, tapi jarang. Oke, Dokter. Kemudian, Dok, untuk pemeriksaannya sendiri, Dok, apakah cukup asam urat atau ada pemeriksaan lain, Dok, yang menunjang untuk ini? Untuk pemeriksaan penunjang pada asam urat ini yang pertama memang pasti asam uratnya ya. Selain asam uratnya, kita bisa cek penanda inflamasi atau radangnya seperti laju endap darah atau CRP istilahnya ya, untuk melihat apakah meningkat atau tidak. Terus bisa juga dilakukan pemeriksaan USG atau ronsen untuk melihat apakah sudah ada kerusakan dari sendinya. Jadi kalau di ronsen itu kita bisa lihat apakah ada tanda erosi pada sendi gitu. Kalau di USG apakah ada gambaran double konturnya, itu kan menunjukkan sudah mulai ada kerusakan pada sendi gitu. Itu di bagian sendinya, Dok, yang di ronsen? Di bagian sendinya yang di ronsen. Berarti tadi untuk nentuin, emang itu tadi benjolannya bisa ngerusak sendi, Dok? Iya benar, bisa ngerusak sendi. Sudah komplikasi jadinya. Sampai sendinya nggak bisa digerakin apa gimana, Dok? Bisa sampai nggak bisa digerakin. Ngeri juga, Dok, ya kalau ada benjolan. Saya kira dengan benjolan kayak gitu, asam uratnya turun, ya benjolannya nggak akan bermasalah gitu. Ternyata bisa bikin malah bikin rusak
sendinya. Oke, siap dok. Ada lagi dok pemeriksaan yang perlu dilakukan, perlu nggak dok? Darah lengkap atau temannya kayaknya gula darah, kolesterol? Jadi biasanya asam urat ini kadang nggak berdiri sendiri ya. Dok. Gitu. Jadi hiperursemia ini juga bisa karena dia salah satu makanan minuman yang menjadi faktor pemicunya kayak yang fruktosa tinggi itu biasanya juga temenannya sama diabetes ya. Diabetes. Jadi kalau sekalian periksa asam urat ya sekalian juga bisa periksa gula darahnya gitu ya. Kemudian hiperursemia ini juga salah satu faktor meningkatkan ini penyakit-penyakit kardiovaskular juga ya. Jadi mungkin pemeriksaan seperti mungkin rekam jantung juga mungkin perlu ya. Oke, siap dokter. Ini untuk pemeriksaan penunjangnya dok, itu apakah harus puasa dok untuk pengambilan darah asam urat atau gimana dok? Sebaiknya puasa. Biar untuk lebih objektif dok ya. Biar lebih objektif. Minimal berapa jam dok? 6-8 jam. Oke, siap dok. Itu cukup yang biasanya kita di jempol atau telunjuk atau harus yang di vena dok? Sebenarnya sama aja ya dok, mau di telunjuk atau di pembuluh darah vena, yang penting dipastikan puasa aja sih dok. Oke, siap dok. Berarti soalnya ada dok pasien di ini nanya, dokter emang kalau di sini sama di sini hasilnya sama nggak sih? Saya bilang sih ya sama aja sih Bu, tergantung ibu ngambilnya puasa apa enggak gitu kan. Iya benar. Oke, siap dok. Setelah kita tahu nih dok ternyata tinggi tadi lebih dari 6,8 dok ya, itu penanganan apa yang dokter Helsa sarankan kepada pasien tersebut? Yang pertama pastikan dulu kita edukasi ya makanannya ya sebelum ke obat. Makanannya kita edukasi untuk mengurangi atau membatasi makanan-makanan yang tinggi asam urat tadi atau purin ya. Kemudian olahraga juga membantu menurunkan asam urat. Selain itu juga mengurangi makanan-makanan yang berlemak ya untuk makanan selain yang tinggi asam urat. Kemudian menjaga berat badan ideal, lalu untuk obat-obatannya kita bisa berikan obat-obatan anti nyeri dulu, kemudian nanti juga dikombinasi dengan obat-obatan untuk menurunkan asam uratnya. Oke, selesai. Ini nanti kita lebih spesifik penjelasannya di sesi kedua dok ya. Sila izin jeda iklan sebentar dulu dok. Oke, para pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa merusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya, seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. Ketiga, membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Hehe, tinggal nunggu. Lah, kok aku mancing di sini ya? Nonton dulu Nah, recommended ini. Kenapa itu? Kenapa? Coba kami. Nonton apa? Drama, kartun. Sudah biasa. Nih, TVRI. Emang ada apa gitu? Di TVRI itu ada variety show, hiburan, berita. Yang perlu kalian ingat, nonton TVRI itu aman. Aman?
Karena di TVRI itu tidak ada kekerasan, sara, porno aksi, dan pornografi. Ayo kita nonton TVRI. Oke, para pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Helsa Elda Tarina, spesialis penyakit dalam bahasan tema mengelola asam urat, cegah radang sendi. Oke, Dr. Helsa, tadi di sesi pertama kita udah bahas terkait definisi asam urat, tanda dan gejala. Ini tadi dok lupa kita bahas kayaknya dok, terkait faktor resiko dok. Oh iya. Sebenarnya faktor resiko penderita asam urat yang tinggi itu apa aja sih dok? Oke, untuk faktor resiko penderita asam urat tinggi atau hiperuricemia ini, yang pertama faktor resikonya tentu aja dari asupan makanan yang tinggi asam urat ya. Yang kedua bisa karena faktor genetik, kemudian yang ketiga bisa pengaruh berat badan atau obesitas, kemudian selain itu mungkin juga riwayat komorbid penyakitnya ya, maksudnya riwayat penyakit penyertanya bisa juga menjadi faktor resiko seperti kencing manis, hipertensi, mungkin juga kolesterol tinggi itu juga bisa menjadi faktor resiko meningkatnya asam urat di dalam darah ya. Oke dok. Oke dok, kalau untuk gender dengan usia sendiri ada faktor resikonya nggak dok? Iya benar dokter Cila. Jadi secara epidemiologi memang asam urat ini memang tinggi ya. Asam urat tinggi ini sering terjadinya itu pada laki-laki ya daripada yang perempuan. Cuma para perempuan ini kasusnya juga banyaknya pada usia yang udah tua, pada yang udah menopause. Jadi kemungkinan karena keterkaitan hormon estrogen sepertinya. Oke. Kemudian dok, tadi terkait usia, jenis kelamin, terus ada nggak dok faktor-faktor resiko terkait misalnya pekerjaan, misalnya dia suka kuliner atau misalnya suka di luar, itu nggak nyambung dengan asam urat dok ya? Kalau pekerjaan khusus nggak ada ya, tapi kalau memang pekerjaannya dia memang kuliner itu ya atau mukbang ya, betul. Mungkin apalagi kalau yang di review makanannya makanan yang tinggi asam urat, ya bisa menjadi faktor resiko. Oke. Intinya tadi nutrisi yang baik dok ya, tidak berlebihan terkait asam uratnya dok. Oke dok, tadi kita sudah singgung sedikit terkait penata laksanaannya dok. Mungkin bisa lebih dalam lagi dok terkait obat anti nyeri apa yang kira-kira bisa dipakai dan kapan dokter sarankan untuk penggunaannya dok? Silakan dok. Oke, untuk anti nyeri pada nyeri sendi akibat hiperuricemia atau asam urat yang tinggi ini, itu ada beberapa anti nyeri yang bisa kita sarankan atau berikan kepada pasien ya. Jadi tergantung ininya, biasanya kita menilai dulu berapa nilai nyerinya ya, apakah termasuk ringan, sedang atau berat gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan anti nyeri apa yang bisa diberikan. Biasanya sih kalau akut itu kan nyeri sekali ya dokter Cila. Jadi biasanya kita sarankan pemberian dengan obat anti nyeri yang cukup tinggi atau memang sesuai untuk nyeri sendi itu seperti colchicine biasanya. Colchicine. Tapi kalau misalnya nyerinya nggak terlalu nyeri, sedang atau ringan, mungkin seperti ibuprofen atau natrium diklofenak itu bisa kita berikan. Kemudian kalau memang dengan salah satu obat tadi misalnya tidak berkurang ya keluhannya, itu kita bisa kombinasi. Misalnya colchicine dengan NSAID tadi atau ibuprofen atau natrium diklofenak atau asamifenamat misalnya. Kalau nanti kita lihat juga apa memang pasiennya ada kontraindikasi ya, misalnya memang punya riwayat MAH seperti itu, atau mungkin alergi itu juga kita tanyakan ke pasien gitu ya. Kemudian bisa juga kita kombinasi dengan steroid dokter Cila, kortikosteroid seperti metilprednisolon gitu atau dexamethasone juga bisa kita kombinasi gitu. Nanti kalau misalnya udah berespon bisa dilanjutkan sampai nyerinya menghilang. Terus nanti tambahannya diberikan juga obat untuk menurunkan asam uratnya. Mungkin sudah sering ya familiar ya dengan allopurinol, mungkin ya allopurinol gitu. Jadi mungkin kalau dulu katanya kalau misalnya
lagi nyeri itu nggak boleh tuh diminum barengan sama allopurinol ya, betul, Dokter betul, Cila. betul. Tapi di rekomendasi yang terbaru ternyata tidak apa-apa diminum berbarengan bersamaan walaupun lagi nyeri gitu. Itu nggak apa-apa. Tidak ada penelitian yang menyebutkan harus dipisah ya, harus selesaikan nyerinya dulu baru minum penurun asam uratnya. Tapi diminum berbarengan nggak apa-apa. Gitu. Kemudian selain allopurinol mungkin ada obat lain ya, Dok. Beberapa ada juga yang kayak febuxostat atau probenecid, itu juga bisa kita berikan. Misalnya karena alergi allopurinol. Apalagi kan kita tahu ya allopurinol tuh salah satu obat yang paling sering bikin alergi loh, Dok. Jadi kalau misalnya pasien-pasien alergi allopurinol itu kita bisa sarankan obat yang lain seperti febuxostat tadi atau probenecid. Siap, Dokter. Gitu. Itu untuk penggunaannya 2 kali sehari, sekali sehari atau apa, Dok, biasa direkomendasikan? Biasanya kita untuk pasien yang pertama kali ya, yang awal-awal gitu kita pakai dosis minimal dulu yang 100 mg sekali sehari. Dok. Sekali sehari, nanti kita evaluasi. Biasanya untuk evaluasi asam uratnya itu nanti per 6 sampai 12 bulan ya, Dok. Per 6 sampai 12 bulan nanti kita evaluasi. Kalau memang masih tinggi dosisnya nanti bakal dinaikkan. Gitu bisa jadi 1 kali 300. Ini cek asam urat kontrolnya maksudnya 6 sampai 12 bulan lagi, Dok ya. Karena pasti pemirsa sehat TVRI di rumah tuh cenderung tiap bulan, Dok. Iya, tiap bulan maunya ngecek. Betul, ya. Dok. Itu ternyata nggak disarankan. Nggak disarankan, justru malah per 6 bulan atau per 12 bulan. Siap, Dok. Soalnya saya juga kadang bilang gini sama pasien, Dok, galau. Kalau dia udah tahu, Dok saya sudah minum obat 1 bulan tapi masih tinggi, Dok. Ini gimana, Dok? Saya perlu dirujuk nggak, Dok? Iya, udah pengen cepat-cepat ini ya, cek ya udah turun apa belum ya. Iya, benar. Tapi ternyata yang direkomendasikan 6 bulan, Dok. 6 bulan. Oke, siap, Dokter. Kemudian, Dok, tadi udah ada lagi, Dok, tambahan untuk obat-obatannya, Dok? Nah, untuk lanjutannya kan nanti tentunya jangan sampai terbentuk topus tadi kan ya. Kalau bisa jangan sekali serangan, kalau bisa ya udah jangan sampai serangan berulang. Karena dalam perjalanannya itu nanti pada saat serangan pertama nanti selanjutnya nanti akan menghilang. Dan menghilang itu bukan sembuh ya. Masih ada. Bukan sembuh, tapi nanti bisa kembali lagi serangan kedua. Dan nanti bisa malah menjadi gout, istilahnya artritis gout yang kronis gitu, yang sudah mulai terbentuk tofus-tofus itu. Nah, harapannya jangan sampai ke arah sana. Nah, itu kita biasanya kasih obat-obat pencegahan atau profilaksis tadi ya. Nah, jadi yang biasanya kita kasih itu seperti colchicine tadi, colchicine untuk serangan akut, dengan dosisnya agak besar ya, nanti 2 tablet per 8 jam pertama, nanti baru dilanjutkan 1 tablet lagi. Nah, kalau untuk sebagai profilaksis atau pencegahan itu nanti 1 kali sehari berbarengan sama penurun asam urat selama 6 bulan. Oke, Dok. Berarti tadi yang sudah ada memang cenderung tadi terbentuk kumpulan-kumpulan asam urat tadi bengkak, kemudian hilang, itu pakainya profilaksis, Dok ya? Nanti dikasih profilaksis supaya jangan kembali seperti itu. Oke, ujung-ujungnya kalau dari tadi podagra ke tofus itu berapa lama, Dok, biasanya transformasi menjadi tofus tuh, Dok? Tergantung pasiennya juga ya. Maksudnya tiap pasien pasti berbeda ya. Rata-rata sih bisa sampai 2 tahun kemudian itu bisa. Cila kira udah sebulan gak dianu, ucuk-ucuk langsung berubah jadi tofus. Enggak lama, Dok, ya prosesnya. Oke, siap, Dok. Ada lagi, Dok, pelaksananya? Sudah cukup itu, Dokter Cila. Oke, Dok. Kemudian, Dok, terkait komplikasi nih, Dok. Kita kan paling pasien cuman bilang, alah cuman bengkak di jempol nanti juga sembuh. Sebenarnya yang perlu kita takut itu apa, Dok, terkait asam urat ini, Dok? Oke, yang tadi yang pertama seperti tofus tadi ya. Tofus tadi yang takutnya lama-lama akan menyebabkan erosi atau kerusakan sendi. Kemudian yang perlu juga ditakutkan adalah terbentuknya batu ginjal, batu asam urat di ginjal gitu. Itu kan juga cukup bahaya ya, karena kalau nanti batunya besar banyak itu akan menyebabkan jadinya nanti komplikasi lanjutan gagal ginjal karena batu ginjalnya yang tidak teratasi dan nanti ujung-ujungnya perlu cuci darah. Siap, Dok. Seperti itu. Oke, ternyata dari yang seperti itu bisa bikin batu-batuan, Dok, ya? Iya, bisa. Kalau kayak batu empedu itu kan kolesterol, Dok, kolesterol. Ya? Kalau yang asam urat ini lebih ke batu saluran ginjal. kencing batu ginjal, Dok. Ngeri juga, Dok, ya. Hal sepele bisa buat seperti itu, Dok. Benar. Ada lagi, Dok, komplikasinya, Dok? Kalau yang kayak ini, Dok, yang sampai waktu itu ada di rumah sakit opname, awalnya gout, tapi karena sudah kayaknya menyebar ke seluruh tubuh gitu, Dok. Itu memang ada yang jenis seperti itu, Dok?
Ada tapi jarang sih sebenarnya dokter Cila. Yang sampai ke sana itu kan berarti udah dia nggak benar-benar nggak mau minum obat kayaknya ya, atau nggak mau jaga makan. Betul dok. Oh itu jarang dok jarang. ya. Yang paling sering tadi batu saluran atau batu ginjal dok. Batu ginjal paling sering. Oke siap dok. Ada lagi dok komplikasi lain dok? Itu aja dokter Cila. Oke siap dok. Kemudian kita masuk ke pencegahan nih dok. Tadi dokter di awal sudah menjelaskan makanan-makanan yang tinggi asam urat. Ini apalagi dok yang disarankan untuk mencegah tingginya asam urat ini dok? Oke, tadi memang sudah tadi yang pertama pasti makanannya dokter Cila, makanan-makanan tinggi asam urat tadi dibatasin atau dikurangin. Kemudian selain itu juga minum air putih yang cukup supaya terutama menjaga ginjal ya, supaya jangan terbentuk batu asam urat tadi di ginjal. Jadi minum air putih yang cukup 2-3 liter per hari itu juga penting dokter Cila. Kemudian tadi juga menjaga berat badan ideal dengan olahraga ya, olahraga yang rutin. Kemudian juga selain makanan yang tinggi asam urat tadi itu juga mengurangi makanan-makanan yang berlemak ya. Kemudian selain itu ya juga mungkin lebih ke screening ya. Screening tadi apalagi kalau memang di keluarga ada riwayat asam urat, kita yang tidak ada gejala ini sebaiknya juga screening apa kita jangan-jangan juga ternyata punya asam urat walaupun nggak ada keluhannya dokter Cila. Jadi screening asam urat juga cukup penting sih dokter Cila. Oke siap dokter. Ini ada titipan pertanyaan dok. Kalau sayuran hijau gimana dok? Apa perlu dibatasi apa enggak dok? Oke, kalau untuk sayuran hijau seperti bayam ya, bayam, kangkung itu ya yang katanya ini tinggi asam urat itu tuh yang sering bikin nyeri sendi. Jadi itu secara ada penelitiannya udah ya, ada penelitian secara meta-analisis itu menyebutkan ternyata asam urat atau purin yang dari sayuran dibandingkan dengan yang hewan, ternyata yang sayuran itu justru nggak meningkatkan asam urat loh dibandingkan yang asam uratnya dari hewan, misalnya kayak jeroan, daging merah gitu. Jadi justru dia masuk kadar purin yang sedang memang dok Cila. Jadi jadi jangan menjadi ini ya, nggak mau makan sayur gara-gara takut asam urat. Salah itu ya. Jadi sebetulnya datang dengan konstipasi dok, karena dia mengurangi semua saluran hijau. Ternyata salah dok. Salah. Jadi justru sayur boleh tetap dimakan ya dokter Cila, tapi memang juga jangan terlalu sering, bukan terlalu sering ya, maksudnya ya dalam batas yang normal juga. Jangan kalau kebanyakan juga ya masih mungkin bisa menyebabkan asam urat tinggi. Oke siap dok. Kemudian dengan tahu tempe dok, ini juga banyak pasien-pasien saya tahu tempe dok, takut makan tahu tempe karena takut asam urat. Itu betul nggak sih dok? Sama kayak sayur, dia masuk dalam kategori purin yang sedang. Jadi tetap boleh makan tempe, tahu ya, tapi tetap ini juga ya, maksudnya dalam porsi yang normal aja, maksudnya jangan berlebihan juga. Oke, berarti tadi mungkin perlu diulang dok, terkait tadi yang tinggi asam urat, yang tadi purinnya tinggi, sedang, sama yang rendah itu tadi apa aja dok? Kalau yang tinggi tadi pertama jeroan, dok. Kemudian daging merah, dok. Lalu alkohol ya, alkohol, kemudian minuman fruktosa tinggi seperti sirup-sirup atau soft drink, kemudian termasuk juga ini makanan-makanan kaleng ya, yang diawetkan gitu, seperti mungkin ikan sarden kaleng atau kornet, itu juga termasuk yang tinggi ya. Kemudian saya lupa sebutkan juga seafood, seafood, udang, ikan, itu enak-enak semua ya. Yang enak-enak itu tuh, biasanya pasien kan juga nyebutin tuh makanan-makanan itu bikin nyeri sendi, itu benar. Seafood itu juga tinggi asam urat, tinggi purin ya. Kemudian kalau yang masuk sedang ya sayur-sayur yang berwarna hijau tadi, melinju, kemudian tahu tempe itu masuk yang sedang. Buah-buahan itu juga ada asam uratnya juga, tapi dia masih sedang. Jadi kayak durian gitu ada asam uratnya loh dokter Cila. Nggak suka ya. Apa lagi dok buah-buahan selain durian yang tinggi asam urat? Durian, kemudian apalagi ya kayak singkong gitu bisa ada. Jadi beberapa tuh sebenarnya ada, cuma nggak terlalu tinggi aja. Kayak yang hewan tadi dok ya. Oke dok. Terus apa lagi dok? Ada lagi terus kalau yang cukup rendah, purinnya yang cukup rendah itu justru yang kayak susu rendah lemak, terus yogurt, itu justru dianjurkan untuk pasien penderita asam urat ya, yang tinggi boleh tuh minum susu rendah lemak atau yogurt supaya menjaga asam urat dengan tinggi
bisa disarankan itu. Oke, siap dokter. Oke dokter Elsa, ini penjelasan kita menarik, tapi saya izin jeda iklan sebentar lagi dok ya. Oke, para pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional. Bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Helsa Elda Tarina, spesialis penyakit dalam bahasan tema mengelola asam urat cegah radang sendi. Oke Dr. Helsa, tadi di pembahasan 1, pembahasan sesi 2 tuh udah banyak banget kita bahas terkait asam urat. Tapi kalau di praktek dokter sendiri biasanya pasien-pasien datang tuh dengan keluhan apa dok? Yang dokter ujung-ujungnya diagnosis, oh ini asam urat tinggi nih. Baik dokter Cila, kalau di prakteknya sih kebanyakan pertama pasien-pasien yang memang sudah ada keluhannya dokter Cila. Jadi dia keluhannya udah ada nyeri, ada bengkak, terutamanya ada, dok ini ada bengkak di jempol kaki ini dok, gitu. Ini apa ya dok, gitu kan. Ya kita periksa pastinya ya, periksa kakinya, bengkaknya memang benar ada di jempol kaki, terus apakah memang ada tanda radang atau enggak gitu ya, apakah memang merah, apakah memang panas gitu ya dok, apakah kalau ditekan aja nyeri. Nah itu kan kita mau menilai apakah memang itu benar benjolan karena asam urat. Nah biasanya kalau sudah curiga, oh ini kayaknya asam urat nih, nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan laboratoriumnya tadi, seperti asam urat atau pemeriksaan laju darah atau CRP ya, untuk menilai apakah memang ada tanda inflamasinya, seperti itu dokter Cila. Mungkin juga kita bisa lihat dengan pemeriksaan ronsen untuk menilai apa sudah ada kerusakan sendinya atau tidak, gitu. Kemudian ternyata saya juga banyak pasien selain yang ada keluhan bengkak gitu ya dok Cila, jadi nggak ada keluhan nih, tapi dia MCU gitu istilahnya, medical check up. Ternyata hasil asam uratnya tuh tinggi dokter Cila, tapi nggak ada keluhan. Tingginya tuh bisa beragam ya, ada yang masih di bawah 6, di atas 6,8 tuh paling sekitar 7 atau 8. Terus ada juga yang tinggi 9, 10 gitu, tapi belum ada gejala tuh ada juga dokter Cila. Banyak juga dok ya. Nah mungkin tadi belum sempat disinggung ya dokter Cila. Jadi untuk pasien-pasien dengan asam urat tinggi atau hiperuremia yang tanpa gejala ini, apakah perlu diterapi asam
diberi terapi penurunan asam urat apa enggak ya Dokter Cila. Nah itu sesuai rekomendasinya kita bisa berikan kalau dia di atas 8 atau 9 gitu. Beberapa rekomendasi luar itu ada yang bilang 8, tapi di kita itu kalau nggak salah 8 apa 9 gitu, itu bisa diberikan terapi penurunan asam urat seperti allopurinol tadi atau febuxostat atau probenecid itu bisa. Tapi kalau di bawah 8 itu walaupun di atas 6,8 ya, tinggi sedikit, itu nggak perlu kita langsung buru-buru kasih obat penurunan asam uratnya loh Dokter Cila. Jadi kita KIE atau edukasi dulu untuk menjaga makannya. Jangan sampai nanti malah jadi radang sendi. Radang sendi. Berarti memang yang bergejala tadi nggak langsung ucuk-ucuk diobatin dok ya? Tadi yang nggak bergejala. Yang nggak bergejala di atas 6,8, tapi di bawah 8. Tapi kalau tadi yang sudah di atas 6,8 dan bergejala udah ada muncul bengkak di jempol kaki itu langsung diterapi. Oke, siap dokter. Kemudian dokter, tadi pemeriksaannya GDS apa dok untuk asam urat untuk stick itu tuh dok ya di atas 6,8 yang di sini sama dok? Sama. Oke, siap dokter. Oke dokter, untuk sesi kali ini kita akan membahas terkait pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan dok terkait tema kita terkait asam urat ini dok. Kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke Dokter Health, ini sudah ada properti yang kami siapkan, ada fakta dan mitos. Nanti untuk setiap pernyataan yang Cila sebutkan dok, dokter acungkan yang mana mitos maupun fakta, nanti dokter sampaikan alasannya singkat dok ya. Oh iya, siap. Oke, siap dokter. Dokter Health sudah siap? Siap Dokter Cila. Oke, pernyataan pertama dok, asam urat tinggi hanya dapat menyerang orang obesitas, mitos atau fakta dok? Mitos. Oke, kenapa tuh dok? Jadi memang tadi salah satu faktor resikonya memang obesitas ya. Obesitas, tapi walaupun berat badan kita normal atau ideal atau justru kurus itu tetap bisa menyebabkan asam urat kita tinggi. Kalau memang kita mengkonsumsi makanan-makanan tinggi asam urat ya Dokter Cila. Jadi nggak hanya pada pasien obesitas aja yang berat badannya ideal maupun kurus pun tetap bisa terkena asam urat tinggi ini. Oke dok, karena memang yang berkunjung ke praktek Cila dok malah rata-rata yang kurus-kurus dok. Yang kurus-kurus. Iya, yang kelihatan banget bengkaknya justru ya kalau yang obes tuh biasanya yang kolesterol tinggi, gula darah. Makanya ini ternyata mitos dok ya, bukan hanya untuk obesitas dok ya. Oke, siap dokter Helsa. Pernyataan selanjutnya dok. Radang sendi karena penumpukan asam urat hanya menyerang di jempol kaki, mitos atau fakta dok? Mitos. Kenapa tuh dok? Di mana lagi dok selain di jempol kaki dok? Selain di jempol kaki juga bisa di sendi-sendi lain ya Dokter Cila. Tadi seperti di pergelangan kaki juga bisa, di lutut kanan kiri juga bisa ya. Terus di jari-jari tangan kita, pergelangan tangan kita, siku juga bisa. Terus bisa juga di bahu ya, walaupun jarang ya. Kemudian tadi juga sendi yang terkecil di telinga kita itu juga bisa, walaupun memang kasusnya jarang ya Dokter Cila. Berarti bukan identik jempol kaki dok ya. Ucuk-ucuk kalau asam uratnya biasanya kita ngelihat jempolnya dok. Coba saya lihat jempolnya bu, ternyata normal, ternyata bukan hanya di jempol kaki. Oke dokter Elsa. Pernyataan selanjutnya dok, produk susu dan yogurt mengandung kadar asam urat yang tinggi, mitos atau fakta dok? Nah, mitos ya. Nah, jadi justru untuk produk susu yang rendah lemak ya, terutama Dokter Cila yang rendah lemak dan yogurt ini malah disarankan atau dianjurkan untuk dikonsumsi karena termasuk yang rendah purin. Asam uratnya rendah ya. Justru ini mitos dok ya, malam direkomendasikan untuk susu rendah lemak dan yogurt. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, tidak boleh makan daging jika asam urat tinggi, mitos atau fakta dok? Mitos. Kenapa tuh dok? Jadi walaupun termasuk makanan tinggi asam urat ya, tetap boleh, cuma harus dibatasi juga, jangan terlalu berlebihan dan kalau bisa pilih yang tanpa lemak, gitu, bagian dagingnya yang tanpa lemak. Iya, karena biasanya dok kalau sudah terdiagnosis asam urat nggak mau sama sekali dok makan daging dok. Iya. Ternyata ini tetap boleh, tapi tetap porsi yang sedikit ya, porsi kecil. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, jika tidak ada nyeri pada sendi, tandanya asam urat normal, mitos atau fakta dok? Mitos. Kenapa tuh dok? Mitos ya, jadi untuk asam urat
tadi tidak ada nyeri pada sendi ya. Nyeri pada sendi. Apakah pasti asam uratnya normal? Tentu belum tentu ya dokter Cila. Jadi bisa aja kita itu asam uratnya tinggi tapi nggak ada gejala gitu. Jadi bisa aja di awal-awal gitu malah nggak ada gejalanya. Tahu-tahu ternyata pas kita nggak sengaja mungkin MCU atau pengen ngecek gitu ternyata tinggi. Apalagi kalau memang kita ada bakat dari genetik ya. Terus memang kita memang suka makan makanan yang tinggi asam urat tadi gitu ya. Pas cek ternyata tinggi, jadi nggak mesti harus ada keluhan dulu baru cek ya dokter Cila. Tapi biasanya ke jaringnya waktu ngecek dok ya, sudah terlampau tinggi baru mau diobatin dok. Oke siap dok. Pernyataan selanjutnya dok, asam urat tinggi banyak diderita laki-laki, mitos atau fakta dok? Nah kalau ini fakta ya. Oke dok, kenapa tuh dok? Faktanya memang secara epidemiologi memang pada penderita asam urat tinggi ini banyak diderita laki-laki daripada perempuan dokter Cila. Tapi memang untuk perempuan juga bisa ya terjadi asam urat ini, walaupun biasanya paling sering pada usia-usia yang udah menopause tadi ya dokter Cila, mungkin karena keterkaitan yang masalah hormon estrogen tadi ya. Karena memang juga salah satu komplikasinya tadi kan batu dok ya. Itu biasanya juga pada laki-laki sih dok. Iya paling ketemunya dan memang asam uratnya tinggi dok. Ada keluarga saya yang kayak gitu dok. Nah keluarga dokter Cila, dokter Cila mungkin juga ada bakat ya. Iya. Oleh karena itu biasanya kontrolnya disarankan salah satunya minum obat asam urat dok, karena ada faktor resiko tadi. Iya. Oke siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, tekanan darah tinggi merupakan faktor resiko asam urat tinggi, mitos atau fakta dok? Tekanan darah tinggi, ya fakta. Oke, kenapa tuh dok? Iya, jadi memang salah satu komorbid ya penyakit penyertanya asam urat tadi mungkin kita juga sudah dijelaskan sedikit ya tadi juga memang ada selain kencing manis juga hipertensi juga kolesterol tinggi ya. Jadi memang bisa menjadi salah satu faktor asam urat tinggi juga. Biasanya jarang sendirian sih dokter Cila, pasti ada teman-temannya itu. Teman-teman asam urat dan lain-lain dok. Iya dan lain-lain. Jadi bisa jadi masuk sindrom metabolik ya dokter Cila. Oh iya terkait tadi obes, gula juga dok ya. Ternyata asam urat tidak sendirian. Tidak sendirian. Oke siap dokter. Selanjutnya dok, penderita asam urat tinggi harus menghindari makanan berlemak, mitos atau fakta dok? Harus menghindari makanan berlemak ya. Oke, fakta. Iya, kenapa tuh dok? Iya, jadi untuk makanan berlemak ini ternyata akan menyebabkan tadi kan secara metabolisme akan dibuang ya lewat ginjal sama sebagian kecil lewat saluran pencernaan. Nah itu makanan berlemak ini akan menghambat pengeluaran dari asam urat ini dokter Cila. Jadi malah menyebabkan asam uratnya bakal menumpuk di aliran darah gitu. Oke, dok. Karena salah satu faktornya makanan berlemak ini. Berarti makanan-makanan gorengan. Iya, susah dihindari nih dok ya. Tapi memang demi untuk asam urat rendah harus dihindari dok ya makanan berlemak. Oke siap dok. Pernyataan selanjutnya dok. Penderita asam urat harus batasi konsumsi produk olahan, mitos atau fakta dok? Fakta. Oke, kenapa tuh dok? Jadi produk olahan ini tadi termasuk ini ya, termasuk makanan kaleng tadi ya, sarden atau kornet atau sosis gitu juga ya dokter Cila. Nah itu memang sih masih masuk dalam purin yang sedang, tapi jika dikonsumsi berlebihan juga akan menyebabkan asam urat meningkat. Jadi sebaiknya tidak terlalu mengkonsumsi berlebihan aja sih dokter Cila. Boleh tapi tidak berlebihan. Ya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik ya dok. Oke siap dok. Pernyataan selanjutnya dok. Kompres es pada area sendi yang meradang akibat asam urat tinggi dapat mengurangi rasa nyeri, mitos atau fakta dok? Nah kalau ini masih masuk fakta ya. Jadi kompres es ini masih cukup membantu memang untuk mengurangi rasa nyeri, walaupun nggak cukup ya dengan kompres es aja. Jadi tetap perlu obat-obatan untuk mengurangi nyerinya, seperti obat anti nyeri yang sudah sempat kita bicarakan ya dokter Cila, obat-obat anti nyeri dan juga ditambah dengan obat-obat penurunan asam uratnya gitu. Jadi tidak cukup dengan hanya kompres. Mungkin karena belum sempat ketemu dokter atau lagi libur dok. Betul. Jadi kompres dulu boleh ya. Siap, dokter. Cuman ada pasien saya tuh dok yang sampai dia nyucuk dok. Nyucuk bengkaknya itu dengan sendiri karena mungkin
kenyerian kali. Iya. Itu sebenarnya bikin berbahaya nggak sih dok? Tadi tumpukan asam urat jadi cucuk-cucuk gitu dok. Takutnya nanti malah infeksi dok ya? Ya kalau misalnya ditucuk-tucuk dengan benda yang tajam bahaya ya dokter Cila. Perdarahan nanti yang ada. Takutnya kan menjadi membuat luka ya. Kalau membuat luka seperti itu ya jadi resiko infeksi kan nggak steril gitu. Gampang kuman atau bakteri masuk, jadinya malah infeksi seperti yang dokter Cila bilang tadi. Nah itu kan jadinya bisa jadi sepsis, artritis ya bisa juga. Jadi bisa jadi salah satu komplikasi kalau memang ada luka terbukanya ya dokter Cila. Jadi mending langsung dikonsultasikan aja gini dok ya. Kalau libur hari ini bisa ketemu besok lagi kok kayak. Oke siap dokter. Menarik juga tadi Cila bahas terkait profilaksis tadi dok. Ini mungkin yang banyak belum dipahami oleh pemirsa sehat TVRI di rumah bahwa butuh obat-obatan walaupun gejalanya sudah nggak ada dok. Mungkin itu bisa diulangi sedikit lagi dok terkait profilaksis tadi dok. Oke, yang untuk masalah profilaksis supaya tidak terjadi radang sendi berulang atau menjadi radang sendi yang kronis, itu kita akan berikan obat-obat profilaksis atau pencegahan itu seperti yang obatnya namanya colchicine ya. Jadi dia akan menghambat namanya oksidase santin supaya tidak membentuk kristal tadi, membentuk kristal monosodium urat menjadi tofus juga ya dokter Cila. Jadi mencegah supaya jangan radang sendi lagi. Jadi ada obat profilaksisnya, cuma memang harus diminum selama 6 bulan minimal dokter Cila. Agak lama ya. Jadi ya dosisnya juga minimal sih, cuma sekali sehari. Jadi saya rasa bisa ya para pasien ini mengusahakan untuk supaya demi kesehatan juga kan dokter Cila, supaya nggak sakit-sakitan terus. Supaya nggak muncul lagi itu bengkak-bengkaknya itu. Betul. Oke, menarik dokter Helsa. Terima kasih banyak dokter. Ini sudah tidak terasa 1 jam kita sudah ngobrol-ngobrol terkait asam urat nih dok. Mungkin untuk di akhir ini saya persilahkan dokter Helsa untuk memberikan closing statement terkait tema kita dok, mengelola asam urat cegah radang sendi. Silahkan dok. Oke, baik. Terima kasih dokter Cila. Jadi untuk asam urat ini walaupun sepertinya sepele ya, cuma nyeri sendi, tapi ternyata cukup berbahaya kalau misalnya dibiarkan ya dokter Cila, dibiarkan. Jadi untuk asam urat ini pastikan jika kita memang ada faktor resiko yang seperti memang kita resiko mengkonsumsi makanan tinggi asam urat, atau kita punya faktor resiko obesitas, kita punya penyakit komorbid atau penyerta seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi, itu sebaiknya kita juga screening asam urat kita apakah normal atau tidak. Apalagi juga faktor resiko kita misalnya ada genetik ya, riwayat keluarga di rumah memang punya riwayat asam urat, itu sebaiknya screening. Walaupun saat ini kita tidak ada keluhan. Karena kalau sudah ada keluhan itu ya artinya kita harus rutin mengkonsumsi obatnya dalam jangka panjang. Dan juga perlu terapi profilaksis atau pencegahan agar serangan nyeri sendinya tidak berulang dan tidak menjadi kronis seperti itu. Oke, wah siap dokter Helsa, penjelasannya nih ringkas, padat dan jelas banget ini dok ya terkait asam urat. Oke dokter, mungkin kalau para pemirsa sehat TV di rumah ingin berkonsultasi lebih lanjut ke dokter Helsa, mungkin dokter prakteknya di mana aja dok? Oke, saya prakteknya di Rumah Sakit Hermina Samarinda dan juga praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II. Oke dok, di hari apa aja dok di Hermina dan AMS dok? Di Hermina setiap hari Senin sampai Sabtu dan Minggu juga. 24 jam dong? Enggak, ada jam-jam tertentu tapi hampir setiap hari di Hermina ya. Kalau di Rumah Sakit AMS saya di Senin sampai Jumat dokter Cila. Oke, siap dokter Helsa. Terima kasih sekali lagi dok atas kesempatannya dokter bisa bertandang ke TVRI dok. Oke. Terima kasih banyak dokter Helsa. Oke, para pemirsa sehat TVRI di rumah, pesan sehat dokter Cila kali ini ialah tips menjaga asam urat supaya tidak tinggi. Yang pertama, batasi konsumsi makanan tinggi purin seperti kacang-kacangan dan produk olahan, serta produk kaleng-kalengan, melinjo, jeroan, dan lain sebagainya. Kemudian minum air cukup, yaitu 2-3 liter per hari. Jaga berat badan ideal dan aktivitas fisik dirutinkan, serta segera konsultasikan ke dokter jika mengalami keluhan pada sendi Anda. Terima kasih para pemirsa sehat TV di rumah. Kita jumpa lagi di program Ruang Kesehatan selanjutnya di channel TV kebanggaan kita. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.